Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Syamsidah MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitria Uswatun Hasanah, NIM 1928040014. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tawuran antar pelajar atau peserta didik. Baiklah, sebelum membahas tawuran, saya akan membahas latar belakang tawuran. Tawuran antar pelajar atau mahasiswa sepertinya sudah menjadi kegiatan rutin para pelajar atau mahasiswa. Tawuran layaknya penyaluran identitas diri akan kemampuan dan kebanggaannya terhadap diri sendiri, kelompok, atau alma mater. Mereka tidak memikirkan buruknya berkelahi atau tawuran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat. Inilah aku. Tawuran pelajar bukan hal yang bisa dianggap mudah. Sekarang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga menjalar ke daerah-daerah. Permasalahan remeh dapat menyulut pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelahian massal dan tak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam, senjata api, bahkan akhir-akhir ini banyak yang menggunakan bahan kimia seperti air keras. Saat ini kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa seorang terpelajar pun leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme dan premanisme. Tentu saja perilaku buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian itu sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa itu tawuran? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan tawuran terjadi? Yang ketiga, hal pemicu apa yang menjadikan tawuran? Yang keempat, dampak apa yang terjadi akibat tawuran? Dan yang kelima, bagaimana solusi untuk menghindari tawuran ini? Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tawuran pelajar. Apa sih tawuran pelajar itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan pelajar adalah seseorang manusia yang belajar atau berstatus pelajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja, juvenile delinquency. Kenakalan remaja dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam dua jenis delinquency, yaitu delinquency situasional dan delinquency sistematik. Delinquency situasional adalah di mana perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Yang kedua, delinquency sistematik, di mana para remaja yang terlibat perkelahian ini berada di dalam suatu organisasi tertentu. Di sini ada aturan, norma, dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota akan tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja, seorang remaja akan cenderung membuat sebuah kelompok yang mana dari pembentukan kelompok inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada dalam lingkup kelompok teman sebayanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar. Faktor-faktor menyebabkan tawuran pelajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal terjadi di dalam individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkelahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai keanekaragaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustasi, tidak mudah mengendalikan diri, dan tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Seorang remaja biasanya membutuhkan pengakuan kehadiran dirinya di tengah orang-orang di sekelilingnya. Baik, selanjutnya faktor eksternal meliputi keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi 3 faktor, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Faktor eksternal meliputi keluarga. Yang pertama, keluarga adalah tempat di mana pendidikan pertama dari orang tua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan dalam keluarganya, maka setelah ia tumbuh menjadi remaja, dia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Yang kedua, sekolah. Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik, namun juga pandai secara akhlaknya. Sekolah merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun, sekolah juga bisa menjadi wadah terhadap perilaku tidak baik siswa. Hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya, di sekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya. Akhirnya, guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu, disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Mengapa? Karena remaja yang tinggal di lingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan di pikiran remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar di sekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran. Hal yang menjadi pemicu tawuran tak jarang disebabkan oleh saling mengejek atau bahkan hanya saling menatap antar sesama pelajar yang berbeda sekolah. Bahkan saling rebutan wanita pun bisa menjadi pemicu tawuran dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selanjutnya, dampak karena tawuran pelajar. Kita sangat menyayangkan tawuran pelajar ini karena mengakibatkan kerugian fisik. Kerugian fisik yang pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai meninggal. Yang kedua, masyarakat sekitar juga dirugikan. Contohnya, rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran ini melempari batu dan mengenai rumah warga. Yang ketiga, terganggunya proses belajar mengajar. Yang keempat, menurunnya moralitas para pelajar. Dan yang kelima, hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antar pelajar. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tawuran pelajar. Yang pertama, peran sekolah. Memberikan pendidikan moral untuk pelajar, menambah jam pelajaran keagamaan baik di sekolah ataupun di tempat kuliah. Hal ini dilakukan agar para pelajar lebih memahami bahwa perkelahian atau tawuran itu tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya kerusakan dan bahkan kematian.
Kemudian menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajarnya, seperti hadirnya seorang guru, orang tua, dan teman sebaya yang dapat mengarahkan para pelajar untuk selalu bersikap baik. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, ekstrakurikuler, atau penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa, sehingga tidak terpikirkan keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian pihak sekolah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada siswa atau mahasiswa yang melakukan tawuran seperti diskors atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian peran orang tua. Orang tua harus mengawasi kegiatan anaknya. Apabila sang anak belum pulang ke rumah, seperti biasanya, sebaiknya orang tua menanyakan ke anak melalui telepon seluler ke teman atau sekolahnya. Kemudian, memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati dirinya. Kemudian, peran lingkungan. Yang pertama, patrol polisi atau Satpol PP diintensifkan saat jam pulang sekolah karena siswa atau mahasiswa yang berbeda sekolah biasanya akan cepat terpengaruh emosinya saat mereka berpapasan dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, masyarakat berperan aktif jika ada tanda-tanda akan terjadi tawuran dengan menelpon polisi agar polisi segera datang dan mengendalikan suasana. Yang ketiga, memfasilitasi para pelajar untuk baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di waktu luangnya. Contohnya, membentuk ikatan remaja masjid atau karang taruna dan membuat acara-acara yang bermanfaat, mewajibkan setiap siswa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Yang keempat, para pedagang jangan menjual bebas senjata tajam dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengurangi tawuran pelajar. Yang pertama, banyak mawas diri, yaitu melihat kelemahan dan kekurangan sendiri serta melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang sifatnya tidak mendidik dan tidak menuntun. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada remaja untuk beremansipasi dengan cara yang baik dan sehat. Yang ketiga, memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang, serta kaitannya dengan perkembangan bakat dan potensi remaja. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari tawuran antar pelajar atau peserta didik. Jadi, faktor yang menyebabkan tawuran remaja tidak hanya datang dari individu siswa itu sendiri, melainkan juga terjadi karena faktor-faktor lain yang datang dari luar individu. Di antaranya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Para pelajar yang umumnya masih berusia remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal di luar dugaan, yang mana kemungkinan dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Maka inilah peran orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mengingatkan anaknya jika sang anak tiba-tiba melakukan kesalahan. Keteladanan seorang guru juga tidak dapat dilepaskan. Guru sebagai pendidik bisa dijadikan instruktur dalam pendidikan kepribadian para siswa agar menjadi insan yang lebih baik. Begitupun dalam mencari teman sepermainan. Sang anak haruslah diberikan pengarahan dari orang dewasa agar mampu memilih teman yang baik. Masyarakat sekitar pun harus bisa membantu para remaja dalam mengembangkan potensinya dengan cara mengakui keberadaannya. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.